sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Luar biasa tampil memukau, Nathan Chu Aon bawa perwakilan Indonesia menang telak 5-0 atas perwakilan Malaysia di Liga Inggris. Hebat sekali, dua pemain timnas Indonesia masuk nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia. Alhamdulillah, bikin hati sangat lega dan adem. Di depan media Korea, Shin Tae-yong tulus belajar agama Islam. Mantap, bek naturalisasi keturunan Brasil siap perkuat timnas senior. Shin Tae-yong auto full senyum. Media Vietnam kaget timnas Indonesia bantai klub dari Rusia. Bukti kemajuan negara kita di mata dunia. Apakah kena karma tragis? Mantan asisten timnas Indonesia yang tinggalkan Shin Tae-yong jadi sering dipecat, ini faktanya. Luar biasa tampil memukau, Nathan Chu Aon bawa perwakilan Indonesia menang telak 5-0 atas perwakilan Malaysia di Liga Inggris. Duel timnas Indonesia versus Malaysia tersaji di Liga Inggris U21 kemarin lusa malam. Hal itu karena pemain keturunan Indonesia versus Malaysia saling berduel, yakni Nathan Chu Aon Swansea City U21 dan Richard Chin Charlton Athletic U21. Dalam laga semalam, Nathan Chu Aon dimainkan sebagai starter. Nathan Chu Aon bermain di posisi aslinya, yakni fullback kiri. Berkat kehadiran Nathan Chu Aon, Swansea City U21 unggul 5-0 atas Charlton Athletic U21 di babak pertama, skor 5-0 bertahan hingga akhir laga. Gimana menurut kalian penampilan Nathan Chu Aon? Silakan komentar di bawah ini ya. Hebat sekali, dua pemain timnas Indonesia masuk nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia. Liga Super Malaysia dalam kurung MSL akan mengadakan penghargaan bertajuk Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2023 dalam kurung ABK 23. Menariknya, dari nominasi pemain asing terbaik ada dua pemain timnas Indonesia yang masuk daftar. Mereka adalah Jordi Amat dalam kurung JDT dan Sadil Ramdhani dalam kurung Sabah Football Club. Jordi dan Sadil akan bersaing dengan Abu Kamara Kuching Football Club, Iron Del Valle Selangor Football Club, Bergson da Silva JDT, Fernando Forestieri JDT, Ivan Mahmud Terengganu Football Club, Pah Sherman Sri Pahang, Luciano Guai Coca Perak Football Club, dan Manuel OTT Kedah DA. Nantinya pengumuman akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Kedua pemain timnas Indonesia tersebut akan memiliki lawan yang cukup tangguh. Pasalnya, dari daftar tersebut ada Iron Del Valle yang merupakan top scorer Liga Malaysia musim ini. Lanjutkan prestasi kalian, pasukan Garuda. Alhamdulillah, bikin hati sangat lega dan adem. Di depan media Korea, Shin Tae-yong tulus belajar agama Islam. Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar kabar Shin Tae-yong belajar agama Islam? Tulis di komentar video ini ya. Begini kata STY. Sejak awal, saya mencoba memahami budaya Islam. Ada seorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Saya memintanya untuk bercerita soal agama Islam selama kurang lebih 3 jam, kata Shin Tae-yong mengutip dari media Korea Selatan, Sporta Korea. Saya belajar hal soal Islam dari sana, terutama bagian-bagian mana yang harus diperhatikan. Saya berjanji kepada pemain dan pelatih lokal untuk terus menghormati waktu beribadah mereka, imbuh pelatih 53 tahun itu. Saya juga akhirnya tahu ibadah itu bisa dilakukan pada waktu tertentu. Saya melakukannya dengan baik tanpa merasakan ketidaknyamanan dalam latihan, katanya lagi.
Singkat cerita, setelah mendapatkan pengetahuan tentang budaya Islam dari dokter kenalannya itu, Shin Tae-yong mengunjungi Korean Cultural Center. Di sana, ia mendengarkan ceramah dari seorang pakar budaya Islam. Mantap, bek naturalisasi keturunan Brasil siap perkuat timnas senior. Shin Tae-yong auto full senyum. Kalian setuju gak nih pemain keturunan Brasil ini gabung timnas senior? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Tak ingin selesai hanya di Piala Dunia U17 2023 saja. Pemain diaspora Wilber Jardim berbicara soal peluang membela timnas Indonesia senior di masa depan. Akan tetapi sebelum Piala Dunia U17 2023 bergulir pun banyak pertanyaan apakah Wilber Jardim yakin bakal membela tim merah putih hingga timnas Indonesia senior. Sebab pemain kelahiran Banjarmasin 25 April 2007 ini masih memiliki masa depan yang panjang. Bahkan tak menutup kemungkinan pemain berusia 16 tahun ini bakal mendapat tawaran untuk membela timnas Brasil nantinya. Mengenai hal ini, Wilber Jardim tak ambil pusing. Nanti kalau ke depan timnas Indonesia senior panggil saya akan pergi, tegas Wilber Jardim. Sekarang saya fokus Piala Dunia U17, tuturnya. Media Vietnam kaget timnas Indonesia bantai klub dari Rusia, bukti kemajuan negara kita di mata dunia. Media Vietnam The Tao 247, takjub timnas Indonesia U17 bantai tim Eropa jelang Piala Dunia U17 2023. Media negeri Naga Biru itu mengklaim kemenangan tersebut menunjukkan Garuda Asia mempersiapkan diri secara metodis dan sangat serius untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023. Indonesia mengalahkan tim Eropa sebelum Piala Dunia U17 2023, tulis judul artikel The Tao. Kemenangan Indonesia U17 menunjukkan bahwa tim ini mempersiapkan diri secara metodis dan sangat serius untuk menghadapi putaran final Piala Dunia U17 2023, tambah media Vietnam itu. Oh ya, tulis pendapat kalian soal timnas ini jelang Piala Dunia ya. Apakah kena karma tragis? Mantan asisten timnas Indonesia yang tinggalkan Shin Tae-yong jadi sering dipecat, ini faktanya. Pelatih asal Korea Selatan Gong Oh-kyun sering dipecat dari bangku pelatih. Bagi pencinta Shin Tae-yong, tentu tak asing dengan sosok Gong Oh-kyun. Gong Oh-kyun pernah menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong pada 2020. Selain menjadi asisten Shin Tae-yong di skuad senior, Gong Oh-kyun juga dipercaya memimpin timnas Indonesia U19. Setelah 8 bulan menganggur, Gong Oh-kyun ditunjuk sebagai asisten pelatih klub Liga 2 Korea Selatan, Seoul Elen. Hanya saja, Gong Oh-kyun hanya bertahan 4 bulan. Sempat menganggur, Gong Oh-kyun ditunjuk sebagai pelatih timnas Vietnam U23 dan bertahan 10 bulan aja. Setelah menganggur sekira 7 bulan, Gong Oh-kyun kabarnya kembali ditunjuk sebagai pelatih. Menurut laporan Soha, Gong Oh-kyun segera ditunjuk sebagai pelatih klub Liga 1 Vietnam, Chong An Hat Noi Football Club.